kesiapsiagaan bela negara? Ya, kesiapsiagaan bela negara itu tentunya mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, dan juga kesiapan untuk menghadapi ancaman di masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Ibu seperti apa contoh hal yang dapat dilakukan dalam upaya membela negara? Yang bisa dilakukan tentunya membayar pajak dengan tepat waktu, dan juga diusahakan memakai produk buatan negara kita sendiri. Untuk yang ketiga, menurut Ibu seberapa penting kesiapsiagaan bela negara dalam mempertahankan kedaulatan NKRI dan apa alasannya? Ya, sangat penting ya, karena jika dilihat dalam sejarah, negara kita ini kan terbentuk dari hasil perjuangan para pahlawan yang tentunya sangat tidak mudah, adanya pertumpahan darah, juga mereka mengerahkan seluruh jiwa dan raga mereka sehingga negara kita ini bisa merdeka seperti sekarang. Bela negara itu perlukah? Sangat perlu. Bagaimana contoh bela negara di tempat Ibu kerja? Tentunya harus memberikan produk yang bagus, high quality ya, jangan yang buruk, nanti bisa menyebabkan pelanggan saya tuh gak mau balik lagi ke saya gitu. Terus biasanya saya juga menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Ibu menanggapi isu-isu yang beredar di masyarakat dalam wujud bela negara? Kalau saya lebih ke no comment ya, karena kalau ada isu-isu seperti itu harus dicermati dulu. Kalau misalnya ada berita-berita harus dibaca dulu, takutnya hoax, biar tidak jadi korban hoax gitu. Terima kasih Ibu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi dari bela negara. Kalau menurut saya sih seperti itu. Yang kedua, Pak, menurut Bapak seperti apa contoh hal yang dapat Bapak lakukan dalam upaya bela negara? Kalau di dunia pendidikan sih banyak. Seperti satu, mengikuti upacara bendera bersama anak-anak, terus memberikan pelajaran sopan santun bahwa anak-anak, dan seterusnya. Yang ketiga, Pak, menurut Bapak seberapa penting kesigapan bela negara dalam mempertahankan kedaulatan NKRI dan alasannya kenapa, Pak? Sangat penting sekali karena bela negara itu bisa menjaga keutuhan NKRI kita. Yang keempat, Pak, perlukah bela negara? Perlu, sangat perlu. Yang kelima, bagaimanakah contoh bela negara di instansi Bapak bekerja? Oh ya, kebetulan alhamdulillah saya seorang ASN. Untuk mewujudkan bela negara di instansi, salah satunya yaitu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, terus mengikuti upacara bendera, serta mengamalkan apa yang telah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Yang keenam, Pak, bagaimana cara Bapak menanggapi isu-isu yang beredar di masyarakat sebagai bentuk wujud bela negara? Untuk menanggapinya kita tidak perlu langsung percaya karena banyak hoax yang beredar di lingkungan kita, jadi kita harus mencari informasi yang benar baru kita percaya informasi tersebut. Terima kasih, Pak. Untuk yang pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan dalam membela negara yaitu kesiapsiagaan secara fisik dan mental dalam membela negara. Apabila bentuknya ancaman dari negara luar, ya kita harus siap sedia secara berani untuk membela negara kita. Menurut Anda, seperti apa contoh hal yang dapat Anda lakukan dalam upaya bela negara?
Hmm, apabila bentuknya ancaman, seperti saya bilang tadi, maka ya kita harus siap secara sadar ikut berperang, secara Berperang. ikut berperang. Ya, Oke. Oh, kalau secara di lingkungan, ya mungkin menjaga ketertiban dan keamanan negara. oh, oke. Perlukah menurut Anda bela negara? Kalau misalkan perlu, alasannya kenapa? Perlu karena untuk menjaga kedaulatan, menjaga keamanan dan ketertiban negara, sehingga negara bisa berkembang, masyarakatnya bisa berkembang, masyarakatnya bisa menjadi masyarakat yang maju. Oke. Kemudian untuk penerapan bela negara, tadi kan secara umum, secara garis besar membela negara gitu kan. Nah kalau secara pribadi yang Anda lakukan di dalam instansi Anda bekerja, di dalam perusahaan, menurut Anda aplikasi bela negara dalam instansi Anda itu seperti apa? Kalau secara kecil, yaitu mematuhi peraturan perusahaan, mematuhi peraturan pemerintah, mematuhi peraturan di jalan raya, peraturan lalu lintas. Dan pemerintah misalkan membayar pajak, misalkan contohnya salah satunya. Oke. Kemudian yang terakhir, menanggapi isu-isu yang beredar di masyarakat saat ini yang sedang hangat, misalkan larangan mudik atau vaksinasi Nusantara buatan Indonesia. Menurut Anda bagaimana Anda sebagai masyarakat menanggapi isu-isu yang beredar sebagai bentuk wujud bela negara? Pertama saya akan menyaring dulu informasi itu apakah valid atau termasuk hoax. Sekarang karena banyak yang isu-isu yang tidak benar. Kemudian setelah disaring, kemudian dipilih-pilih isu-isu yang menurut saya itu sesuai dengan nilai pemerintah. Kemudian yang mengikuti aturan pemerintah tersebut, ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kita. Oke. Paling itu aja informasi yang saya perlukan. Makasih sebelumnya atas waktunya. Ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Eka. Izin bertanya nih, menurut Kang Eka selaku Ketua Karang Taruna di Kelurahan Karasak, apa yang akan ketahui tentang bela negara? Iya, terima kasih. Menurut saya, bela negara adalah sebuah konsep di mana kita harus mempunyai nilai-nilai kebanggaan terhadap sebuah negara, kecintaan sebuah negara, dan bagaimana kita mengaplikasikannya di wilayah. Karena saya bergerak di Karang Taruna dan kita bergerak di bidang sosial, maka dari itu mungkin bentuk dari bela negara itu sendiri adalah bagaimana kita mampu menanggulangi kesejahteraan sosial yang ada di wilayah kita. Oh, oke Kang. Tapi untuk contoh langkah-langkah aktifnya seperti apa Kang? Kalau di Karang Taruna itu sendiri kita memiliki kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan-kegiatan tersebut adalah bisa dibentuk bela negara di kalangan kita, terutama penanggulangan itu sendiri, penanggulangan tentang PMKS ada 25 macam di Kota Bandung, dan
di Karasak ada sekitar 10 PMKS dan kita selaku Karang Taruna selalu siap siaga untuk menjadi relawan jika memang dibutuhkan. Jadi bentuk dari bela negara itu sendiri salah satunya adalah kita siap menjadi relawan untuk penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di wilayah. Oh, oke, siap Kang. Dan ini Kang, pertanyaan terakhir, seberapa pentingkah bela negara menurut Akang itu untuk kedaulatan NKRI ini? Menurut saya sangat penting ya, karena apalagi di kalangan anak muda, karena kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali anak muda yang apatis, yang acuh terhadap apapun yang ada di wilayah atau apapun yang ada di isu-isu yang terkait dengan NKRI. Dan menurut saya bela negara ini atau kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa bagus untuk pemuda yang ada di wilayah. Jadi untuk bela negara sendiri menurut saya sangat penting, karena untuk bagaimana pemuda untuk dapat membela tanah air, rasa cinta terhadap tanah air ditumbuhkan dari bela negara itu sendiri. Karena saya lihat fenomenanya sekarang adalah banyak sekali pemuda yang acuh, yang apatis terhadap NKRI. Oke, segitu aja paling Kang Eka. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, Pak? Nah, ini kalau ini yang nomor 4 ini agak panjang. Ini saya memberikan contoh di bidang-bidangnya saja. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi APHG. Yang pertama ini tentunya di bidang politik, kemudian ada bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang ini kira-kira dapat dilakukan upaya-upaya tersebut. Yang di bidang politik ada banyak, tapi pada khususnya bidang ekonomi, bidang sosial, saya berikan garis besar saja. Secara garis besarnya beberapa politik ekonomi sosial dan ini kira-kira demikian, Pak. Berdasarkan wawancara pada kali ini, dapat kita simpulkan bahwa kesiapsiagaan bela negara adalah bagaimana cara kita untuk mengabdikan diri kepada negara, serta kesiapsiagaan kita untuk menghadapi masalah dan ancaman di masa yang akan mendatang, baik itu kesiapsiagaan fisik maupun kesiapsiagaan mental. Bela negara sendiri dapat kita aplikasikan di lingkungan tempat kita bekerja, bayar pajak, mengikuti upacara, meningkatkan kualitas produk penjualan, menjaga ketertiban, pengabdian sesuai profesi, dan lain sebagainya. Bela negara sendiri sangat penting dan diperlukan karena dapat memperkuat dan sebagai pemersatu bangsa. Adapun upaya kita agar tidak menimbulkan AGHT diantaranya menyaring dan mencermati informasi yang kita terima agar tidak termakan hoaks. Mengajarkan dan menanamkan bela negara di lingkungan sekolah untuk memerangi kebodohan dan lain-lain.